Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Portal Podcast Brutal Career Talk MBA with Hustle Entrepreneur Club. Kenalin, aku Ima, dan episode kali ini kita bakalan ngebahas nih tentang family business di era digital dan khususnya di bidang fashion ya. Jadi teman-teman, kita udah tahu ya bahwa banyak banget brand fashion itu yang berasal dari family business, dan tentu saja dalam perjalanan mereka itu banyak banget nih cerita bagaimana sih caranya mereka tuh mempertahankan tradisi dan juga merangkul transformasi dari masa ke masa. Nah, pada episode kali ini Career Network MBA berkolaborasi dengan Hustle Entrepreneur Club untuk menggali lebih dalam lagi nih tentang family business di industri fashion. Dan bintang tamu kita pada episode kali ini adalah Mbak Alia Hasan Nisriasa Kornika. Ya, selamat Halo. siang Mbak. Siang, Mbak Ima. Mbak Alia ini punya family business kan di bidang fashion. Sebelumnya mau nanya nih, Mbak Alia ini emang punya background di fashion gak sih? Kalau background di fashion tuh aku nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kalau dibilang ada bidang fashion, ya aku belajar dari nol gitu. Oh, belajar dari nol ya. Jadi benar-benar itu nggak ada background fashion sama sekali ya. S1-nya di mana sih Mbak kalau boleh tahu? S1-nya di Teknik Industri UPN Jogja. Teknik ke fashion. Oh, Iya. beda banget, beda jauh banget ya. Jadi ini punya brand fashion yang kalau nggak salah namanya Hasa Batik ya Mbak ya. Iya. Ya, kelihatan sih dari namanya kan Alia Hasa. Jadi emang benar-benar family business ya. Emang diambil dari nama itu. Nama ya. itu. Jadi sebelumnya juga mau kasih tahu buat teman-teman, Mbak Alia ini salah satu mahasiswa juga di MBA FEB UGM angkatan 85 ya. Ya. Ya, oke. Sebelum itu kita mau nanya-nanya nih tentang family business ya Mbak Hasa ini di bidang fashion. Nah, bisa nggak ceritain aja gimana sejarah bisnis keluarga Mbak Alia ini di bidang fashion tuh kayak gimana sih? Oke, dari awal banget ya. Nah, awal banget dong ceritain. Dari awal itu pertama di tahun 2006. Di tahun 2006 pertama ibuku itu kan ibu rumah tangga. Terus pengen bikin bisnis nih, gimana ya yang bisnis ya, yang bisa berkepanjangan. Nah, dari situ beliau memilih untuk bisnis batik dengan modal awal itu pakai gaji bapak saya gitu. Nah, bapak itu kan kerja di BNI dulu, di BNI Semarang. Jadi awal-awal kita buka di Semarang dari tahun 2006. Nah, di Semarang itu buka pameran, terus di toko, di stand-stand gitu, buka di mall. Terus karena masih kecil, jadi kita nggak berani nih yang ambil banyak. Jadi ya udah kita gabung-gabung ke bazar-bazar pameran gitu. Abis itu di tahun 2013-2014 kami sekeluarga pindah ke Jogja, memutuskan pindah ke Jogja. Terus bikin kantor lah di Jogja. Dan di Jogja itu kita baru belajar tentang digital marketing pada saat itu. Abis itu karena udah di Jogja, jadi ya udah kita buka kantor di situ dengan tim itu 5 orang. Semakin kesini kan kita ngelihat nih, menganalisis apa sih yang bisa yang pendapatannya paling besar di bisnis batik ini. Nah, pada saat itu juga setelah dianalisis kita memperkecil lagi pasarnya. Kan waktu itu tuh dulu jual kayak sarung batik, kain batik, terus semuanya tuh dijualin tentang batik gitu ya. Ada boneka kecil-kecil gitu juga. Nah, karena dirasa itu nggak balik modal, malah ruginya banyak gitu, boncos. Jadi kita analisis itu sampai di seragam. Di seragam nih potensinya gede nih, jadi kita ciutin lagi ke seragam batik. Di tahun 2019 tuh udah oke lah, udah membaik, udah stabil. Habis itu dilanda lagi di pandemi. Nah, di pandemi ini gimana caranya kita putar otak tuh, gimana caranya orang-orang tetap pesen batik gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kita bisa di tahun itu terus survive lagi di tahun 2022 hingga sekarang itu tahun 2025 dengan tim kita itu 17 orang gitu ceritanya. Wah, jadi benar-benar merintisnya tuh dari nol banget ya. Iya, sampai juga terkena dampak dari pandemi dan akhirnya juga putar strategi lagi supaya bisa tetap
diminati oleh masyarakat ya dengan tadi apa seragam batik itu. Kalau gitu Mbak Alia ini pernah nggak terlibat langsung dalam bisnis ini, dan bagaimana sih, kan Mbak Alia ini kan kalau dari ibu berarti generasi kedua ya, generasi kedua tuh. Terus bagaimana sih proses transisinya tuh dari ibu Mbak Alia tuh ke Mbak Alianya sendiri terkait Hasa Batik ini? Oke, kalau dibilang proses transisi nih, sebenarnya ini masih proses transisi ya, karena kan Bapak Ibu alhamdulillah masih sehat walafiat, jadi kita tim lah berempat tuh, jadi owner tuh ada Bapak Ibu, aku sama adik gitu, untuk ownernya Hasa Batik untuk sekarang. Dan aku kan join itu di akhir semester S1. S1 itu skripsian itu mulai join, mulai belajar gimana dari nol juga, gimana aku ngikutin proses produksinya, terus gimana cara ngasilin customer gitu-gitu kan. Oke, dari tadi itu berarti ini masih dalam proses ya. Kalau gitu tantangan terbesarnya deh, dari tadi udah dijelasin tuh selama proses transisi itu, tantangan terbesar Mbak Alia nih yang Mbak Alia hadapi dalam berkecimpung di bisnis keluarga di industri fashion tuh atau Hasa Batik tuh gimana sih? Kalau tantangan yang terbesar yang aku alami tuh ya berarti product knowledge-nya sih, karena bener-bener nggak ngerti kan, jadi harus belajar dari A sampai Z dari nol banget gitu, karena kan udah jalan tuh, udah lancar lah, aku baru nyebur gitu, baru join gitu. Berarti bener-bener kan kayak aku highlightnya tadi Mbak Alia ini kan nggak punya background fashion secara maksudnya pendidikan gitu kan, teknik malahan ini, terus tiba-tiba masuk nih berkecimpung di family business, terus tiba-tiba harus tantangan terbesarnya tadi di brand knowledge gitu kan. Ada nggak strategi khusus yang Mbak Alia sendiri atau keluarganya ini bangun untuk membangun brand itu agar tetap relevan nih di pasar? Apalagi kita tahu kan batik itu kan is identity ya, dan banyak banget lah pasarnya gitu. Maksudnya banyak brand juga yang berdiri di sini, apalagi kita sekarang kan udah di Jogja nih kan, banyak banget batik-batik di Jogja. Apakah ada itu strategi khusus untuk membangun brand di pasar yang kompetitif ini? Kalau strategi khusus itu dari batik Hasa Batiknya sendiri itu udah menonjolkan nilai yang berbeda gitu dari yang lainnya. Kita itu nonjolin customize batik. Jadi batiknya itu misal customer tuh mau batiknya kayak gimana, terus desainnya kayak gimana tuh mereka sendiri yang pilih. Jadi untuk strateginya ya kita tetap nonjolin di nilai itu, di di customer tuh maunya gimana, nanti kita bikinkan sesuai permintaan customer kayak gitu. Oh, jadi bisa request ya. Kalau gitu nanti aku boleh request dong. Boleh buat wisuda nih. Siap, sekeluarga besar. Sekeluarga besar dong saya. Nah, apakah ada, kan ini kan kita tahu ya kalau fashion itu kan setiap tahun tuh beda-beda terus. Nah, tadi kan memang sih kita pakai maksudnya Hasa tadi tuh pakai sistem request, tapi ada nggak dari Hasanya sendiri tuh untuk membuat trennya sendiri, membuat kayak ini batik Hasa nih gitu, dari awal merintis sampai sekarang gitu, kayak identitinya gitu. Kalau misalnya itu ya balik lagi ke tadi sih, karena kita nonjolin di nilai by request, jadinya orang-orang tuh taunya kita bukan sembarang yang batik ini langsung seragam, enggak. Jadi nanti dia mau request apa, sedetail-detail lagi mana warnanya, misal warna hijau, misal hijau ada hijau tua, hijau muda, itu dia juga detail-detail sekecil mungkin itu jelasin dan kita akan ngerjain gitu. Oh, tadi berarti emang dia itu by request ya, mesti hal ya value yang diberikan oleh Hasa Batik itu by request batik gitu. Apakah Hasa Batik ini punya enggak target market sendiri nggak? Atau emang seluruhnya aja nih? Misalnya kita tahu kan ya, biasanya itu ada kayak khusus kalangan tertentu lah beberapa kan. Batik itu enggak ya? Kalau target marketnya ya perusahaan-perusahaan, terus habis itu SD, SMP, sekolah-sekolah kan, karena seragam ya, jadi kan kayak misal PNS gitu kan butuh seragam kayak gitu-gitu. Korporasi lah. Kalau gitu tapi ini memang Hasa Batik kan spesialis di baju batik aja ya. Apa ada nggak nih inovasi baru nih Mbak Alia sebagai generasi kedua nih
untuk membuat mungkin kreasi baru dari Hasa Batik selain batik nih, ada nggak? Batik ya. Kalau sekarang itu karena masih proses belajar juga ya. Jadi mungkin belum ada ide yang harus bikin ini tapi gimana pun pengen bikin batik itu dikenal di semuanya di Indonesia gitu makin. Sama bikin kayak kan kalau misalnya di sekarang itu batik tuh kayak formal gitu kan. Pengen bikin batik tuh jadi buat sehari-hari lah. Jadi kayak kemanapun pakai batik tuh nggak aneh dilihatnya, malah orang tuh kayak seneng, kayak ih lucu ya batiknya gitu. Pengen bikin gitu aja sih. Aku nih ada yang menarik nih juga nih, karena mumpung ini bicarain batik ya, kita tahu kan kalau batik itu punya pattern sendiri kan di seluruh Indonesia tuh. Kalau Hasa Batik ini kan memang tadi by request kan, tapi pernah nggak dapet requestan dari customer yang unik banget nih? Kalau boleh tahu pernah nggak? Unik pernah, karena orang kan beda-beda ya. Itu ada tuh kemarin. Karena perusahaan dari Cina mungkin ya. Terus pernah dapat dari Cina juga? Wah, anak Cina tapi di Jakarta gitu. Oh iya. Pesennya itu ada gambar naga. Jadi desainer kita tuh bikin naga tuh agak lama kan. Aduh gimana bikin naga gitu. Tapi hasilnya di-approve sama mereka kayak ACC kan, kayak bagus gitu. Tapi aku pakai juga oke banget gitu naganya. Itu gambar naganya emang dimodifikasi dengan batik Indo atau cuma naga aja gitu, gimana? Jadi penasaran nih. Naganya dijadiin batik, jadi ada naga, terus ada ukiran-ukiran batiknya gitu loh, warna merah, putih, something lah gitu. Jadi kayak berarti tuh kayak the one of challenge-nya Hasa Batik kemarin yang membuat naga rumitnya gitu. Berarti Hasa Batik ini memang punya desainer sendiri. Ada tim desainer sendiri, ada tim marketing sendiri, tim produksi sendiri gitu. Kalau gitu dari tadi tuh, kalau dari Mbak Alia ini selama menjadi part of Hasa Batik kan Business Family, ada nggak satu momen yang membanggakan buat Mbak Alia tuh? Gimana? Momen membanggakan itu baik lagi karena kita itu tim ya, jadi bukan aku sendiri yang gerakin. Mungkin dari aku join, terus habis itu alhamdulillah berkembang bisa memberangkatkan tim, aku dan tim sekeluarga semuanya sama tim itu jalan-jalan ke keluar kota itu setahun sekali ada piknik kayak gitu. Karena kan dari dulu itu belum ada, jadi kita kan masih kecil ya, belum ada, terus udah 3 tahunan itu rutin sekarang kayak gitu. Jadi alhamdulillah makin pesat lah bisa dibilang gitu. Oke, itu tadi kita udah kayak tahu ya gimana merintisnya, kemudian gimana strateginya juga waktu pas terkena pandemi, kemudian kayak ada customer yang sampai request juga motif yang sangat lumayan rumit ya buat Hasa Batik nih. Nah, aku mau beralih pertanyaan nih tentang gimana sih Hasa Batik ini masih bisa relevan ya di era digital ini, tentunya di kayak strategi marketingnya gitu loh. Karena sekarang kan udah zaman digital ya, jadi kita betul harus nih. Belajar gimana sih biar ini digital itu. Dari dulu karena udah kita tuh jualannya sebenarnya lebih ke online, jadi emang harus udah belajar digital. Itu ada timku yang khusus buat marketing, itu nanti ada buat di LinkedIn, terus habis itu di Meta Ads, terus di Google Ads. Jadi emang mainnya tuh di situ, di SEO-nya gitu. Oh, berarti tadi tuh mainnya kebanyakan di SEO ya. Kalau Shopee ada nggak Mbak, Instagram gitu kan? Apalagi kan kita udah tahu kan orang tuh sekarang banyak di era digital ini banyak ke jualan di Shopee, TikTok, emang Instagram. Kalau Hasa Batik gimana? Kalau di Instagram main, cuman kalau Instagram, TikTok itu buat ngenalin brandnya, bukan ke jualan, karena kita tuh emang fokusnya di belakang, di online. Kalau misalnya Shopee itu kan orang-orang nih lihat Shopee kan kayak mau cari yang terkecil kan, harga termurah lah. Kalau kita itu nggak jual yang kecil karena memang pengen maju terus karena ya udah. Dan di Shopee itu kan biasanya satuan, kalau kita kan seragam ya, jadi lebih dari satu. Jadi emang nggak berkecimpung di Shopee gitu.
Oh, kalau satuan tuh berarti emang made by order ya? Iya. Oh, made by order. Paling banyak pernah dapat orderan berapa? Berapa, Mbak? Paling banyak ya. Heeh. Kalau pastinya Heeh. tuh nggak ngerti, cuman sampai sekarang alhamdulillah di tahun 2025 itu jadi vendor tetap di Bluebird dari tahun Jadi 2 tahun 3 tahun sebelum ini, iya jadi vendor tetap sampai bekerja sama dengan Bluebird ya. Wah, iya, hebat sampai banget sih sekarang. Rasa Batik. Alhamdulillah. Menurut saya itu juga salah satu momen yang membanggakan sih. Iya sih, Bisa itu. kerja sama Iya. dengan salah satu company yang paling dikenal juga ya. Kalau aku mau nanya nih ke personal ke Mbak Alia, pernah nggak kepikiran untuk keluar dari family business ini dan membangun something new, atau sama juga pengen buat fashion tapi bukan batik atau gimana gitu? Kalau keluar dari family business ini sebenarnya ada sih pikiran itu, tapi balik lagi ke misal aku udah keterima di perusahaan lain gitu, tapi yang aku pengenin adalah ambil ilmunya di dalam situ nantinya diterapkan ke perusahaan sendiri gitu. Jadi nggak serta merta aku ninggalin semuanya, tapi aku tetap ngasih share ilmu ke Hasa sendiri, jadi biar kan dari kecil bisa jadi lebih besar gitu. Maunya kan gitu. Oh gitu, berarti ada kepikiran ya buat tapi from right now still stick to Hasa. Iya. Oh, kalau gitu aku mau nanya lagi kembali lagi ke Hasa Batik ya. Hasa Batik ini tuh store, kalau boleh tahu store-nya di mana ya, Mbak? Kalau toko offline-nya itu di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 170 Jogja. Tapi hanya khusus melayani made by order. Tapi boleh kalau mau ke sana terus habis itu lihat-lihat dulu nih, kan mesti ada sampel baju kan di sana, beberapa perusahaan itu bisa lihat kayak gitu. Aku mau nanya, apakah Mbak Alia ini pernah terlibat juga semisalnya kayak di mengenalkan brandingnya ke orang-orang gitu, pernah terlibat juga nggak? Atau dengan staffnya aja, kayak misalnya ikut photoshootnya mungkin, atau kayak ikut juga gimana di balik layar itu ads-adsnya gimana, Mbak? Kebetulan kalau misalnya ada klien nih yang di luar kota, entah di Surabaya, di Jakarta gitu. Kalau misalnya aku nggak ada kuliah itu pasti aku ikut ke Jakarta untuk nemuin klien, karena kan balik lagi tadi kan aku masih belajar, jadi harus ikut, terus harus ngerti nih gimana jalannya kayak negosiasi ke customer, terus customer minta gimana. Terus selain aku ikut ke luar kota, aku juga jadi apa ya istilahnya, talentnya. Jadi kan misalnya customer minta coba ini kalau dipakai di orang gimana, nah itu bisa aku yang pakai, terus nanti ada tim kontenku tuh fotoin aku. Beberapa foto ada di Instagram, ada di Instagram. Ada di Instagram Mbak Alia. Iya. Jadi buat teman-teman mau lihat silakan menuju ke Instagram Mbak Alia. Siap. Oke, aku mau nanya juga karena Mbak Alia ini kan yang menariknya tadi tuh adalah tulisan teknik ya. Iya. Teknik. Apakah Mbak Alia ini menemukan relevansi selama menghandle bisnis ini di fashion ini, dan juga jurusan Mbak Alia tuh ada nggak sih? Apalagi juga di era digital ini kan, mungkin dari kayak operationnya gimana gitu. Karena aku kemarin teknik industri, jadi lebih ke teknik industri kan ada bagi dua tuh, manajemen sama manufaktur. Kemarin tuh aku ambilnya manajemen, memang pengen berkecimpung di kalau di Hasa tuh manajemennya, dan produksinya tuh aku lagi pegang gitu. Jadi ada sih relevan dari teknik industri ke ke produksiku, karena kan emang industri kan bagian produksi gitu aku pegang juga. Nah, jadi ini buat teman-teman jurusan apapun kalian, tidak ada kata terlambat untuk masuk di bidang kalian minati ya. Kayak Mbak Alia ini jurusan teknik tapi memegang di industri fashion. Tepuk tangan. Oke, kalau gitu Mbak Alia ini apakah punya vision nih buat Hasa Batik ke depannya? Kayak ingin membawa Hasa Batik mungkin ke tingkat internasional, karena kita tahu kan kalau Hasa Batik ini kan kemarin habis nerima klien juga dari China kan. Apakah nanti juga ada kemungkinan ingin membuka store baru mungkin, atau menerima banyak requestan dari korporasi-korporasi luar, gimana? Kalau itu pasti pingin ya, karena biar lebih dikenal gitu kan. Pengennya sih bercita-cita punya kantor tuh di Jakarta. Jadi kayak orang-orang kan kalau lihat Jakarta nih
kayak kerja di Jakarta keren gitu. Yeah. Kan kita juga mau keren dong. Yeah. Pengen buka kantor di situ biar tapi baik lagi itu kan harus dari awal terus habis itu gede ya gitu jadinya. Ya, kalau harapan dan pesan buat Mbak Alia nih buat teman-teman yang ingin membangun bisnis fashion ataupun juga ingin merintis itu kayaknya family business kan ya dari nol dulu nih kayak keluarga Mbak Alia tadi, ada nggak yang ingin disampaikan buat teman-teman? Buat semuanya teruslah belajar dimanapun itu karena ilmu itu nggak ada yang nggak kepake di sini tuh. Habis itu jangan pernah hutang, itu aja sih. Pernah hutang ya? Pernah hutang. Kenapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Karena sekali ya masuk di dalam hutang itu nanti kita ngerasa kayak aku bakal punya duit nih, padahal kan belum tentu ke depannya nanti bakal gimana. Buat teman-teman yang ingin berbisnis ya. Iya, mending kalau mau bisnis ya kumpulin dulu modalnya, baru nanti kalau udah banyak ya baru bikin gitu. Baik teman-teman, itu tadi ya podcast bersama Mbak Alia. Tadi kita udah bahas banyak nih tentang bagaimana sih mulai dari pertama ini Hasa Batik didirikan, kemudian bagaimana Mbak Alia juga ikut terjun ya dalam branding knowledge-nya gimana juga, dan juga bagaimana Hasa Batik ini bisa survive juga di era digital. Apalagi Mbak Alia ini adalah generasi kedua ya. Jadi buat teman-teman yang punya atau yang ingin merintis bisnis, pokoknya tidak ada kata terlambat. Selalu ada waktu yang tepat. Ya, baik itu saja dari kami. Saya Ima dan Alia. Makasih. Sampai jumpa.